Pernyataan-pernyataan bahwa urus kami dan Silalena Bulan menjadi milik atau budaya daripada salah satu etnis di tempat kita. Nah, jadi kami terus terang aja dari Partai Laina Bolak yakin bahwa kami itu dengan berkolaborasi dengan Batak Center sama Yayasan Pendidikan dan Toba, kami mohon untuk bisa meluruskan gitu. Itu maksud kami, sehingga kami mengundang ada Pak Jo dari PDT, terus dari Batak Center tentang dulu sini ya, karena kan kita tahu persis bahwa Batak Center ini adalah menggali atau mempertahankan nilai-nilai luhur kita, judul-judul tubuh di kalangan orang Batak. Jadi cepatlah kami datang kepada kalian agar kami tolong dibantu untuk meluruskan, karena kalian kami anggaplah sarana. Jadi keinginan-keinginan secara detail maupun informasi-informasi yang akan kami utarakan satu persatu, siapapun kami nanti bisa menjelaskan secara detail, supaya penjelasan kami itu sudah ada juga di pikiran daripada bapak-bapak dari Batak Center maupun YPD Pak Jo. Nah, untuk itu supaya lebih efektif kita diskusi, barangkali Pak Jo yang sudah biasa memoderatori setiap kita diskusi di PDT di Batak Center, mohon Pak Jo memimpin kita sebagai moderator dalam hal berdiskusi. Bapak sekalian, sebagaimana undangan yang sampai ke kita dan sudah dijelaskan oleh Pak Berlin Silalahi tadi, bahwa pertemuan kita pada hari ini mencoba meluruskan atau mengklarifikasi adanya sebuah buku yang ditulis oleh rekan kita juga, yang kemudian dirasa bahwa buku tersebut ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pengetahuan ataupun literatur yang ada, dengan pengetahuan Bapak Ibu sekalian maupun literatur yang ada. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menguraikan dulu sebenarnya hal-hal apa yang kurang sesuai itu, kan seperti itu, dan bagaimana sesungguhnya dan apa yang bisa kita lakukan nanti ke depan seperti itu. Dia kasih sama saya, kasih tunjuk soft copy-nya. Terus aku baca-baca, aku bilang, kenapa Ulos Silalahi dibikin Kio Simalungun? Nggak boleh loh. Mereka memang iya teritorinya dekat-dekat di Simalungun dan ada beberapa ulos mereka yang dekat di Simalungun, tapi mereka bukan Simalungun. Aku bilang juga. Nanti marah loh mereka. Karena itu kan udah sangat menyimpang. Nah, aku bilang sama si Raffi. Terus saya bilang, mau nggak kok bang jadi editornya? Terus aku bilang, ya aku mau aja. Tapi bilang sama orang, dia yang bilang ke saya bahwa yang minta saya jadi editor. Jangan kau. Karena kalau kau kan ya bukan yang punya. Nah, tapi kemudian nggak ada omongan berikutnya. COVID datang, si Rafli-nya meninggal karena COVID. Gitu. Nah, untungnya memang dokumen-dokumen ini dia kasih sama asistennya. Jadi tuh orang pun ngambil ini sudah dari asistennya. Gitu. Nah, mungkin si orang juga tidak mengedit, tidak membaca kemudian dokumen-dokumennya. Setahu saya juga yang menulis narasinya itu itu Nestor. Ya. Gitu. Jadi ya mungkin Nestor juga kurang paham tentang ulos. Ya, jadi dia mungkin nggak tahu lah dari mana, apakah orang yang salah kasih narasi atau dia juga salah kasih dapat info, ya kita juga nggak tahu. Tapi sebenarnya di awal aku sudah peringatkan jangan bikin ini bio. Nah, tapi kan kita setelah COVID nggak ada lagi komunikasi, ya tiba-tiba bukunya udah muncul. Sebelum ini launching aku beli bukunya karena penasaran dia rubah nggak. Aku tanya sama Obrian, ada situ namanya Obrian, itu yang macam sama asisten lapangannya si orang, bilang diganti kayak yang kemarin yang aku bilang. Terus bilang, nggak tahu juga bang, aku nggak ngerti karena dia orang Padang sebenarnya, tapi udah lahir di Medan. Nah, pas aku beli aku lihat ya memang semua udah salah. Nah, makanya aku capture, aku fotoin, aku kasih ke Mang Sejabat. Aku bilang ini gimana Mang? Jadi kalau aku pribadi sih bukan untuk memanas-manasi, tapi lebih ke ya supaya karena meluruskan. Karena kan buku ini akan tersebar. Sampai sekarang yang aku tahu sudah 1.500 eksemplar yang terjual. Berarti sudah 1.500 orang yang membaca. Minimal.
Tutorsnya ada Torang Sitorus, Iya. Nestor Riko Tambunan, dan Chris Sempati Baraka. Mungkin kita bisa tanya mereka bertiga, karena kalau dia main kontributor berarti dia isinya ini kan dari mereka bertiga. Iya. Karena setahu yang bikin narasinya itu Nestor. Translatornya itu ada si Ibu Judi. Ibu Judi ini sekalian juga dia kurator kain tenun, kayak kenal. Ada campuran buliknya, Judi Ahyadi namanya. Dia yang pilih-pilih ulos ini, makanya sebenarnya ada juga ulos ini yang nggak masuk. Gitu, karena dia nggak mengerti ulos, tapi dia yang di hire untuk jadi ininya dia. Buklet buku itu tentang ulos lelahi, iya. Kenapa? Baca satu lah. Bilang, aduh aku susah cari, aku ada satu ini, tapi aku cari dulu masih ada yang lain. Saya tinggal ini, jadi ketemu buklet ini, saya kirim ke dia. Karena dia nggak ngaku bahwa dia terima. Ini, dia bilang dia dapat informasi soal ulos lelahi bukan dari sini, tetapi dari buku yang saya disatukan dengan ini. Saya sudah cek si Joven ada. Betul. Nah, dia bilang dari situ. Jadi saya bilang, apakah di buku itu dibikin hiyo atau ulos? Nah itu. Saya bilang masalahnya itu Anda bikin hiyo. Saya bilang. Pengertiannya jadi lain. Saya bilang sama sekali. Aku bilang lagi, kau itu bukan peneliti, kau itu kolektor ulos. Kenapa kau berani menentukan itu asli ulos, asli hiyo? Gitu. Wah kalau gitu dia ini pulang kan ya, sedang dia di editing ini gitu. Itu jadi sampai situlah yang saya terima informasi soal di sini, baru saya sebarkan di WA kita. Jangan kita mengklaim warisan leluhur kita yang bukan semestinya. Jadi kalau warisan leluhur saya, jangan Anda klaim warisan leluhur saya. Ini penghormatan leluhur, saya bilang sama dia. Mungkin tidak jauh beda dengan tulang menyusun leaflet itu dengan ini dari segi waktunya. Beli isinya dari sana. Ini dia melengkapi di kurasa ini. Iya. Dia minta dari tulang melengkapi. Iya. Begitu dikirim tulang kan dia nggak ngaku dia terima Nah, kamu. jadi sementara kami pernah pesta bulahan amak Peparan Raja Siloé Sebungan sedunia 2014. tahun 2006 kami sudah mensosialisasikan ulos silalah ini. Bahkan di proposal kami tampilkan ada 8 ulos silalah peninggalan ulos silalahi asli. Itu 2006. Nah, waktu itu diulang lagi kami nomor P2 sebagai bulahan amak tahun 2014. Kembali lagi saya sosialisasikan dan itu sampul luar itu menjadi pengantar proposal kami. Semua jenis-jenis ulus. Jadi yang menjadi keberatan buat kita jelas kalau ulus ini disebut sebagai apa tadi? Hiu. Kalau disebut hanya ulus mungkin masih umum. Pengertian hiu ini, hiu itu sudah otomatis seperti diklaim ulus Simalungun. Letak keberatannya di situ. Nah, bagaimana kita bisa meluruskan kembali? Kami anggap lewat katakanlah Batak Center ini bisa sebagai media alat kami untuk meluruskan ini kembali. Apalagi silalahi saya bilang secara geografis dengan sentuhan budaya dekat banget ke Simalungun, dekat banget ke Pakpak, juga kita dekat ke Tapanuli Utara, ke Toba. Perkawinan asimilasi Iya. antar suku etnis. Dan kedekatan geografis ditambah lagi dengan asimilasi penduduknya, saling kawin dari Simalungun ke Silalahi ke Toba dan seterusnya. Pastilah ulus ini dipakai atau digunakan yang bukan hanya di Silalahi. Tapi kalau sejarahnya, pembuatannya, ya mereka tidak boleh mengklaim itu ciptaan mereka. Ya kebetulan kelemahan kita memang hak cipta dan lain sebagainya. Apalagi pada di zaman orang tua kita itu belum ada. Sekarang ini aja berkreasi baru, daftarkan supaya jadi hak cipta ini. Nah, ini yang harus kita luruskan kembali. Kalau di Silalahi ini ada sejarahnya, ada sejarah pembuatannya, ada sejarah boleh siapa yang memakai, siapa yang tidak boleh.
sampai sebegitu detail. Nah, itu saja mereka sebenarnya udah lemah. Apakah di Simalungun itu ada? Nggak ada. Soal ulos itu fisiknya sampai ke sana, ya boleh-boleh saja. Referensinya kita sangat minim, apalagi tertulis hitam di atas putih hampir tidak ada. Tadi Tulang mengatakan baliga ni baligahon, berita ni berita. Jadi ini terbentuk satu buku ini kan karena hasil karya seseorang menghimpun sesuatu, entah tidak melalui riset, tidak juga melalui penelitian, hanya katakanlah semacam dikoleksi-koleksi saja. Nah, baru dimunculkan suatu karya, ini nanti akan menjadi referensi orang di masa mendatang. Nah, jadi sangat kita sayangkan buku ini sudah langsung beredar, terbit. Terus di apa yang ada kriteria di UNESCO dan sebagainya, mungkin juga nggak ada. Tapi cuman duluan terwujud seperti ini, seolah-olah mereka yang benar. Nah, jadi kalau di kita pun digali untuk mengcounter ini, dicari referensi, apalagi tertulis, kita kesulitan. Terus terang. Tapi kalau dilihat dari budaya, dari beberapa abad kemudian yang lalu, dengan momen-momen budaya sejarah yang terbentuk di situ, paling itu yang bisa kita ceritakan. Yang seperti yang dibilang tadi, baliga ni baliga, berita ni berita. Artinya bisa ditranslate gak ke bahasa Indonesia? Nah, jadi artinya ya turun temurun katanya dan masih sempat kita saksikan walaupun sudah sangat minim. Yang paling banyak menyaksikan tentu di zaman orang tua kami. Ya, secara fisik, secara nyata, real masih diikuti. Kalau kita sekarang nggak lagi. Nah, karena itu nggak ada tertulisnya, itu yang disebut baliga di baliga. Oke. Berita di berita. Jadi sejak zaman dulu katakan hanya bukti lisan ya. Iya, tiga atau 4 generasi abad yang lalu di Silalahi sudah ada budaya tertentu, dan budaya itu salah satu penampilannya kelengkapan ulus itu, dan ulus itu sudah ada. Itulah satu keyakinan kita bahwa ulus itu berasal dari Silalahi Nabula. Cari referensinya di mana? Ya, nyerah. Kalau kita biasa katakan di Silalahi dulu zamannya nenek kami ada istilahnya pagabe tahun. Saya lupa istilahnya. Ada apa lagi? Mangose tahun. Ada berdua bibit. Namar tua oma-oma. Ada untuk badiabat. Pokoknya ini semua sarana ini mereka gunakan untuk menjaga keamanan wilayah setempat, untuk mencegah serangan-serangan atau kalau raja pakai. Kalau dikatakan apa faktanya, bagaimana referensimu, mungkin orang Belanda yang lebih tahu daripada kita. Iya. Karena pada zaman itu mereka sudah membudaya tulis menulis. Iya. Kalau di kita jadi orang dari Silalahi Nabula, walaupun ini relatif baru Tulang ini mulai menggagas ada leaflet tentang ulus Silalahi. Kalau dicari referensi ya, yang apa. Tapi kalau digali sejarah, hanya ini yang bisa kita kedepankan. Di halaman 152, dia bilang dulu Saku Borna originnya dari Silalahi. Iya. Nah, tapi di halaman 272 dari 271 Hio Saku Borna originnya Simalungun. Nah di situ aja udah rancu kan. Jadi kita nggak tahu apa. Motifnya sama. Motifnya sama ya, maksudnya motif dalam artian ya sama ya. Ulus yang sama sebutannya juga ya. Iya. Tapi kalau Tapi ini begini, banyak orang tidak tahu perbedaan kita etnis Silalahi Sabungan dari Siteluhuta dengan Simalungun karena banyak bahasa yang sama. Itu sebabnya orang menyebut kita kadang-kadang halak Simalungun, ada yang menyebut Parsamosir, ada yang menyebut Papak Duhabunan. Nah, karena kami ini memang etnis tersendiri yang 3 kampung itu, Siteluhuta itu, bahasanya sama dengan bahasa Simalungun. Dia kira tidak apa-apa ini pikirnya kan, padahal yang dipakai bahasa Simalungun yang kami tidak mengerti.
Kalau kata-kata lain banyak yang sama memang kita akui itu. Kita ini tanggung-tanggung ke sana, tanggung ke sini tersendiri. Ya, tidak. tapi memang di buku ini hanya Saku Borna yang dia bilang ulos. Selainnya yang sudah yang jelas seperti Gobar, polang-polang itu kan memang udah benar-benar silalahi. Iya. Gitu. Tapi di situ Gobar masih disebut Hio. Hio. Hanya Saku Borna yang dia bilang ulos. Dan originnya asalnya dari silalahi. Kalau yang lain di sini Saku Bornanya originnya dari Simalungun. Nah, itu kan yang kita tidak tahu Ya sumbernya dia. maksudnya dia membuat seperti ini apa? Kok dari Salahnya di mana? Apakah karena si editornya yang salah input data, atau kok memang orangnya yang kasih narasinya? Karena kan bukan dia yang bikin buku ini. narasumbernya yang Dia salah. punya tim. Oke. Baca ada timnya. Jadi perlu juga saya tambahkan begini. Kalau Ulos Saku Borna, Ulos Gobar, dan Ulos Junjung, ketiga ulos ini sebenarnya asli peninggalan dari Silalahi Nabulan, Putra Raja Silalahi Sabunan. Tapi kalau ulos-ulos lain memang sering banyak kita temukan bersamaan. Hampir mirip. Contoh, di Silalahi terkenal dengan Semakatakap, Ulos Bintang Maratur, dengan Kamiring. Tapi di daerah Simalungun juga itu ada. Kita tidak menyangkal itu. Terus di daerah Toba juga itu ditemukan, apalagi Pangiring. Kalau Pangiring boleh disebut seluruh peparan di Siraja Batak ada Pangiring. Jadi di Silalahi pun ada Pangiring. Beda motif. Cuman pastilah beda motifnya. Tapi kalau Gobar, Saku Borna dengan Junjung, Polang-polang pun tidak ada di sampai akhir sekarang pun sebenarnya tidak ada saya temukan di daerah lain ini. Dan ini konon ceritanya, sejarahnya, pembuatannya, penggunaannya, fungsinya jelas ini di Silalahi Nabulan. Jadi kalau ketiga ulos ini sebenarnya tidak berhak memakai hiu, apalagi uisya. Harus ulos dari Silalahi Nabulan. Molo Semakatakan, Pangiring, Bintang Maratur disebut ulos yang ada di Simalungun, ya kita harus menemukan motifnya. Yang seperti apa Semakatakan Simalungun, seperti apa Semakatakan Silalahi. Jadi tidak serta-merta semua ulos ini diklaim dari ulos Simalungun. Itu intinya buat kita. Bintang Maratur juga dia bikin Hio Tapak Satu. Bintang Maratur itu? Ya, ini sebenarnya saya bawa Bintang Maratur. Lima masalah. Bintang Maratur itu memang itu di Simalungun dianggap mereka itu suatu ulos favorit mereka. Ada memang. Satu. Tapi nggak boleh disebut sebenarnya. Narasinya begini, Hio Simalungun, ulos. Paling tidak ada dari Silalahi Nabulan, ada Hio Simalungun, Tapak gitu. Satur. Ya. Hio Tapak Satur dari Simalungun. Tapi memang seperti ini. Apanya? Tulisnya Hio-nya Ini Bintang Maratur. Enggak, Mirip. beda. Kalau mirip ya, gatifnya mirip. Gatifnya mirip, Tapi tapi- ininya nggak ada di iya. Silalahi Nabulan. Oh, Silalahi Nabulan Di nggak ada. Iya. di Simalungun yang nggak ada, Iya. Silalahi Bolak ada ininya. Karena ini juga menentukan berapa ini adanya. Kalau Itu beda. Justru ini kan Silalahi justru yang ini nggak ada. Iya, Di itu sini nggak ada. Ini ada. iya yang Ini menciri nggak ada. ciri Coba Pulau tanya Silalahi itu kan Bintang selalu Maratur. ada gininya. Iya. Tapi di sini katanya nggak ada. Ini kadang itu ini kreasi. Nah, ini entah Nggak kreasi selalu. atau itu pun jadi motif khasnya Tapi nggak tahu. kalau tenun Simalungun nggak ada di Lapaungnya. Iya. Itu ciri khas mereka. Tidak punya di Lapaung. Kalau Silalahi harus ada di Ada. Lapaung. Di Lapaung itu nggak pernah tinggal. Iya. Nah tapi memang motif gatifnya ini mirip. Mirip. Di Toba pun ada namanya Simar Pisoran. Nah, itu yang saya bilang tadi. Nah gitu.
Atau kalau yang biru yang dari Samosir namanya heteran. Atau bilang Sibolang Marheter. Sama begini juga, tapi tidak ada ininya, jukit. Ini kan namanya jukit atau dukit. Nggak ada dukitnya. Kalau dari silalahi ada dukitnya. Nah, dukitnya ini yang ciri khasnya. Kadang karena kan banyak juga tenun-tenun Simalungun itu ditenun di silalahi. Jadi pasti masuklah sedikit unsur-unsur silalahinya. Tapi mereka pasti tidak memasukkan di lapaungnya. Jadi hanya ipon-ipon sama apa yang tapak beruang. Lupa aku namanya. Segumangi. Nah, pasti segumanginya masuk. Oke, berarti paling tidak yang sangat signifikan itu di 3 atau 4 tadi. Kalau si Junjung ada di sini. Ada Hio, semua itu Hio semuanya. Tapi itu di origin Silalahi. Nah, dari 4 itu ada nggak di yang mirip dari 4 itu di Simalungun? Nggak ada. Selain tadi yang tapak satu itu, nggak ada kan? Jadi kalau sekarang Hanya mungkin, di Silalahi ya. kalau sekarang mungkin ada. Nah, kita juga tidak. Pemahamnya Pak Marbung tidak ada dibikin di sana kan, kalau dia yang pakai banyak. Tetap nggak menjadi bagian dari kekhasan Hio Simalungun. Nggak ada. Nggak ada. Berarti paling tidak Yang paling punya signifikan Silalahi, yang jadi perlu ya. kita sampaikan ke publik, karena kalau semua kita sebut nanti kadang kan bisa jadi perdebatan. Tapi kalau ada hal yang di sana itu nggak ada. Ya. Ini yang kita tampilkan, mungkin tidak ada perdebatan kan gitu, tapi koreksi jadi kan gitu ya. Pak Jo, Ya. mungkin juga gini, mudah-mudahan ini Pak Torang maupun rekan-rekannya tidak menganggap bahwa Silalahi Sabungan itu Simalungun. Karena kami itu kadang-kadang dari dokter bicaranya juga bisa Simalungun loh. Mudah-mudahan jangan itu. Beda keturunan dong. Semua itu udah solo. Diklaim keturunan Silalahi Sabungan. Karena mereka menganggap identik kita Simalungun. Padahal bukan. begitu ini. Nah, itu bisa jadi. Ya, atau mungkin dia ketemu orang-orang yang kan banyak juga yang marga seperti si Aloho, Iya. yang dari Ya, ya. Argau, Iya. Simalungun. Iya, dan Samosir tidak Persis itu. apalagi tadi ada yang mengakui dia sudah Simalungun. Iya, aku punya teman dekat, Persis, marga si iya. Aloho, dia bilang kami Simalungun karena mereka sudah dari Haram betul. Bawah. Betul. Jadi gini, generasi. marga Silalahi yang katakanlah pindah ke daerah Simalungun, pasti mereka disebut Sipayung. Iya. Dan Sipayung ini kalau ditarik keturunan marga Silalahi apalagi sekarang, pasti dia identik, dia mengatakan saya Simalungun. Iya. Nggak mau dibilang itu Silalahi, nggak mau dibilang. Sebagian tidak. Kalau itu yang terjadi, Mereka paham mengatakan mereka Simalungun. Kalau Nah, itu itu- tadi Itu menjadi membuat juga saling ini. masih lebih mudah saya rasa itu mengedit itu. Nah, makanya kalau aku bilang kita harus bicara sama mereka Siap. juga. Siap. Iya. Apa alasannya? Iya. Nah, kalau misalnya alasannya nggak masuk akal, baru kita bisa Iya. lanjutnya apa? Iya. Mau klaim kah atau secara perdata atau apakah itu kita lihat nanti. Siap. Tapi memang begini satu, Pak, ya. Harus kita tahu juga perkembangan sejarah. Jadi zaman dulu itu antara dua Samosir dengan Tapak dengan Simalungun dengan Karo itu kan nggak bebas mendatangkan orang. Karena zaman dulu itu saling bacok zaman kerajaan itu dulu ya. Oke. Makanya ada beberapa orang yang tinggal di Simalungun, marganya berubah karena takut dia dibikin marganya. Jadi ada juga seperti marganya yang punya Lapa ini, marga Sinaga dibikin, padahal dia Silalahi. Nah, hal-hal ini yang perlu harus kita sikapi dulu, karena zaman dulu mereka tidak mau membawa nama aslinya, takut keamanan, faktor keamanan. Ini berubahlah marga. Nah, sekarang ini sudah berbalik. Tidak mau lagi mereka karena udah aman kan? Ya macam semacam itulah, makanya datang dulu kerajaannya Surgawi ini Kristen itu datang ke Sumatera kan dulu zaman dulu kan nggak boleh datang sampai meninggal semua timnya Sinamensen itu. Ya sama dengan sekarang ini. Sekarang sudah ada makin canggih, jadi mengklaim ulus mengulus ini sama, ulus kita sama dengan Simalungun karena banyak persamaan. Cuman kenapa harus ada persamaan itu?
Ya kita seperti yang dijelaskan oleh Lai tadi, memang hela kita juga ada yang Simalungun. Demikian juga kita mengambil Boro Simalungun. Itu Tapi kan kira-kira. memang persimpangan itu kan tidak sejauh, misalnya gini, si Makatakak mungkin orang-orang dari Haram Gaul pakai, tapi kan orang-orang yang dari rakyat mereka tidak kenal karena udah jauh. Mungkin kan Haram Gaul pernah dekat, sama seperti orang-orang Pak-Pak yang dekat Silalahi, mereka pakai gobar, pakai botol. Tapi kalau Pak-Pak yang dari Pakat, dari Parung kan mereka pakai ulus toba. Iya. Itu sebenarnya. Tapi kan kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa itu punya Simalungun. Iya. Jadi gini, ya juga saya tambahkan. Simalungun itu ada Simalungun yang memang agak jauh ke dalam, ada Simalungun topi Danau Toba. Kalau Simalungun pinggir Danau Toba itu dengan Silalahi, ya katakanlah mulai dari Haranggaol, Bage, Kaduhut, Sibolangit, Guri, Nagori, terus sampai ke Tongging, Paroko, Silalahi. Ini kelihatannya pembaurannya sangat tinggi. Jadi kalau di sana juga ada ulus Simakatakat, diklaim mereka ada ulus Simalungun, ya kita juga tidak mungkin menyangkal itu. Itu kalau itu makanya saya bilang tadi, untuk ulus ini ada dua hal yang harus kita inikan. Kita klasifikasikan. Pertama, ulus Silalahi yang asli itu kalau menurut saya di daerah manapun itu tidak ada, yaitu Gobar itu, Junjung dengan Sakuborna. Tapi di luar dari ulus itu ada di daerah-daerah lain, di Toba, di Simalungun, bahkan sebagian Karo agak pinggiran dekat Tiga Panah itu ada. Tapi walaupun ada itu mungkin namanya saja sama, Bintang Maratur seperti yang dibilang ada di sana. Terus Makatakat, tapi motifnya beda. Semakatakat Silalahi pasti beda dengan Semakatakat Simalungun. Ulus Bintang Maratur Silalahi pasti beda Bintang Maratur Simalungun. Nah, kalau ini mereka klaim hanya namanya saja, kalau menurut saya sih boleh-boleh saja. Namanya nama, tapi spesifikasi motifnya nggak bisa. Nah, tapi khusus Gobar, jangankan motifnya, namanya saja diklaim. Dengan namanya pun tidak ada yang berlaku. Dengan namanya pun mereka tidak memiliki ini. Itu asli dari peninggalan Boku Raja Silai Sabungun. Gitu deh. Jadi kalau gampang coba. Oh ya, boleh. Karena salah satu daun namanya editor lima buku mulai banyak mai judulnya cerita si Silai Sabungun dan budaya. Lampirannya itu yang terakhir yang dikasih ICF. Jadi mulai dibuat bahasa sebetulnya apa barani wana mentokon hiu Simalungun tulis nasi. Mulai kalau itu menjadi daftar pustaka dia kan membuat suatu buku kan. Itu apa buat jadi sebetulnya dan sebenarnya saya tidak mau bisa di mana sih ini gabe dokobana hiu Simalungun imalagulah tulis sinakinan. Kan? Sama do lampiran medan nilai cepot sejabatan ODB kami lampiran pada saat itu negwaris yang lembaga raja-raja Turku Silai Sabungan. Nah berikutnya masih tongma sasio kamun sian IPDT dawat sian Bata Center ngai buat dan like cek narasi nanatuari minggu nasalpu asal raja-raja Turku na di Silai na bola memban suatu sangkaan Sudah tersebar. bahwa ulus nama ini kira-kira sama ini itulah perkembangannya memang ya. Jadi Raja Turpuk yang kami akuin menjadi Raja Turpuk kami di Silalahi Nabolak Raja Turpuk mewakili Silai Sabungan kalau sampai tambur raja sudah ada tanda tangannya lain untuk menyanggah ulus nebe ini buku nisi Torusi. Nah kira-kira aja tambahan sama dari Bata Center lain juga sama yang lain-lain rekan PDT. Nah, tinggal nama adigan nama musya pertemuan dikirimon si orang situ urus kemana katanya musya kita dulu naung kita ditangani Raja Turpukon. Kodol lain yang kami sudah Silai Sabungan raja-raja nami yang berdomisili di Silai Nabulak yang mewakili 8 marga lain Silai sampai Tambun Raja. Nah, jadi ngadongi di WA tanda tangan naik. Iya. Nah, saya tambahkan lagi. Jadi ulus 4 tadi itu selain namanya saja tidak boleh diklaim, bukan beda memang punya ada di Silalahi.
Kalau soal ulos itu secara fisik ditemukan di Simalungun, dipakai di sana, ya bisa jadi. Tapi mereka tidak bisa mengklaim itu. Kalau di Silalahi, sejarahnya ulos ini, kalau mereka mungkin hanya menggunakan, ya deh ya. Kalau kita di Silalahi bukan hanya menggunakan, sejarah pembuatannya, fungsi kegunaannya, sejarah siapa yang boleh memakai, di pesta mana momen-momen apa dipakai, itu sangat rinci itu di Silalahi itu. Ulus Gobar itu dengan Ulus Junjung dengan Sakupurna itu. Pak Marbun, Ya, Pak. kalau berpesta Silalahi, kalau yang berhak memakai gober, alam udah. Itulah saking kata. Ini contoh. Tidak berhak saya pakai. Kok tiba-tiba mereka klaim ulus mereka, cara pemakaiannya pun mereka nggak tahu. Hanya fisiknya saja ditemukan di sana gitu. Itulah gunanya kita harus ketemu mereka. Mungkin mereka udah nggak bisa. Yang saya tahu pernah berita ya, itu siapa yang ngomong itu, ada narasinya menyatakan bahwa Boru Simalungun, Boru Purba, dia bercita-cita supaya ada yang mengajari dia Martonun Guber, tapi tidak kesampaian, sampai saat ini tidak kesampaian. Ada ceritanya itu, siapa yang ngirim itu di grup. Sampai sekarang masih berdoa dia supaya ada yang ngajari dia untuk bertonton seperti Ulus Gobar itu. Itu baru kurban. Nah, jadi dari mana bisa mereka klaim Ulus itu Ulus Simalungun? Ini yang barangkali kita keberatan itu. Oke, kan ya. Ya, jadi satu poin sudah kita dapatkan ya, bahwa origin Silalahi itu tadi ada 4 ya, Kolang, Gobar, Sakupurna sama Junjung, dan itu tidak ada di daerah lain. Ini yang paling signifikan karena dan ini di buku ini jelas dikatakan tadi kan originnya Simalungun. Iya, originnya Simalungun kan. Itulah yang paling signifikan bisa kita sampaikan ke publik. Dan saya kira pun ketika didengarkan oleh tua Simalungun tidak ada persoalan dengan itu kan, seperti itu. Artinya tidak menimbulkan perdebatan. Bahwa nanti ada hal-hal lain sebenarnya banyak diidentifikasi oleh Billy, itu hal-hal yang setelah ada komunikasi mungkin ada perbaikan. Jadi ada sekedar tambahan tadi bahwa tidak soal bahwa ini Ulus Silalahi, tapi perlu juga ada penjelasan ciri motif dari Silalahi itu. Di situ ada dan di apa nggak ada. Tapi kalau bisa dijelaskan lagi motif tersebut yang menjadi kekhasan Silalahi malah lebih baik kan gitu. Sehingga ini menjadi edukasi juga kepada publik. Kenapa ini perlu juga disampaikan kepada publik dengan modelnya edukasi? Supaya pertama juga sekaligus juga tidak serta-merta menjadikan ini sebagai referensi tanpa dasarkan dasar yang jelas kan gitu. Lalu yang kedua ya ada upaya-upaya untuk menuju perbaikan. Saya kira ini satu upaya yang baik, tapi sayangnya kan belum mendalam kan gitu, belum dikaji lebih baik lagi kan gitu. Udi tua ma Boyrinda Matung Sian Bantak Center YPDT do PPSN do terima kasih. Melihat teman-teman di kita sudah mudah-mudahan ada borasnyon yang baik untuk ke depan. Alana kalau dihami Silalahi Nabulak ini dia layak yang baik, yang semuanya baik-baik. Sangat berduka doa kami bunadong hata-hata kiu di Simalungun. Jadi sehingga coba kami datang nian ngatuari jom do selesai dengan do mata sekjen Firmauli di Silalahi maka tahun ini. Jadi memang sarapan di mana bentuk cabut dan bentuk mati juga satu daftar untuk hakim, nah gitulah. Ya itu pun juga langkah yang baik kalau kita baik. Soal lain, aku selalu merasa puji Tuhan, mudah-mudahan like si boy non, gue masuk mana tu YouTube, usaha nak berkepentingan mana studio on satu ngasak sangkaan, nang pilak kata tenakingan langsung ke si orang situ terus, le hatat tay sebetulnya mengarah tu mana mah sudah hatat sinakingan.
Ya itu harapan kami, rupiah memahami Batak Center PDT Palestarihon peninggalan niopung nami Raja Silai Sembungan. Itu si panggilan nami Tuhan Munakalai na roh kuson anjek manusia masih pertemuan selanjutnya kita kui makata-hatai nalau menurut sunaka sila nata. Jadi mulai aja mah do nami Batak Center. Batak Center dan di PDT saya maita laiku sudi saya maita sudi asa munang kona sahit nama Salman kita mago me kasah itu yang bolong itu tahu nama bulakan oras maita sudi. Ada beberapa hal yang mesti diklarifikasi dan tadi sudah di secara video sudah diambil. Tapi pertama ada 4 poin yang menjadi titik poin penting, bahwa ada 4 ulos yang menjadi kekasih Silalahi seperti original dari Silalahi, dan satunya bahkan itu yang juga disebutkan di buku itu sebenarnya tidak ada di Simalungun, yaitu Gobat salah satunya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua tadi sudah jelas kita perlu waktu juga untuk mengkomunikasikan ini ke tim buku, tim penulis. Tadi saran dari Batak Center juga hal yang sama juga nanti akan dikonfirmasi ke teman-teman Simalungun supaya lebih fair juga, sehingga apakah nanti ke depan bisa saja langsung 3 pihak dari Simalungun, Silalahi termasuk tim bukunya, sehingga tidak pada dasarnya lebih terang dan jelas, dan publik juga tidak dibuat kacau pemikirannya, kan seperti itu. Ini yang menjadi poin kita. Dan mengenai waktu selanjutnya ini kita tinggal menunggu baik dari PDT maupun Batak Center yang akan mengkomunikasikan ke pihak-pihak lain. Tadi satu hal sebagai dasar, tadi saya minta tolong ke Pak Fili, mungkin nomornya disebutkan juga supaya apa dasarnya kita mengklarifikasikan gitu. Nah, mungkin saya nanti dibantu untuk menghadirkan di nomor berapa poin itu, seperti itu. Itu saja yang ya prinsipnya apa yang kita lakukan ini juga bagian dari untuk mendukung atau menguatkan pelestarian ulos, juga memperkuat relasi kita sesama Batak seperti itu. Kita tetap konsisten dengan visi misi kita bahwa Batak Center hadir untuk semua suku Batak, semua puak. Karena ini sudah menyangkut singgungan dengan puak yang lain, maka kita harus arif dan bijaksana menyikapinya. Artinya kita juga akan mengkonfirmasi ke Simalungun, kita akan mengkonfirmasi ke pihak yang lain tentang persoalan. Kemudian harapannya, kalau boleh direncanakan apa tahap berikutnya. Tadi ada saja. Pertama, saran kami mengkonfirmasi ke si penulis ini, semua timnya ini, mencari tahu apa sih sebenarnya duduk persoalan ini. Nah, dari sini tentu perlu dilakukan namanya tahapan. Ya, mudah-mudahan setelah pertemuan ini dipikirkan bagaimana tahapnya. Kapan melakukan percakapan dan bagaimana apa selanjutnya supaya ini bisa terukur, ya, terarah nih. Perlu namanya sosialisasi ke media sosial juga, memberitahukan ini dengan cara yang bijak. Jangan pula kita manas-manasin media sosial, sana juga ribut juga kan, jadi nggak kontraproduktif nanti. Nggak baik kan, jadi kita coba menyampaikan hal-hal yang positif juga. Dan tadi itu mohon maaf ke tim juga, karena itu bisa meluruskan lagi buat spesifikasi detail itu supaya itu menjadi milik kekayaan intelektual orang Silalahi. Saya kira itu dari memang saya. Jika nanti kita ada pertemuan selanjutnya, kita bisa adakan pertemuan lagi supaya nanti satu persatu persoalan ini bisa selesai. Kalau ini disimpan terus, itu menjadi beban, kesal ya, marah, dan juga nanti itu menjadi tidak baik lah kira-kira. Saya kira itu memang dari kami. Kita nampaknya sudah begitu panjang lebar berbincang-bincang, dan apa isi hati kita sudah tersampaikan kepada rekan-rekan kita di Batak Center.
Kalau tadi pun saya bilang bahwa kami sangat tepatlah datang ke Batak Center ini. Karena Batak Center kami tahu dia bisa menjembatani semuanya hal-hal yang terjadi di kita orang Batak, baik itu dalam hal budayanya, saling bersinggungan satu sama lain. Jadi nampaknya juga sudah sedikit welcome Batak Center ini terhadap semua apa yang kita utarakan. Dan kami mohon ke depan sampai ini tuntas gitu, kami tolong tetap dikawal gitu ya. Karena bagaimanapun hal seperti ini tidak boleh tidak tuntas gitu. Supaya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh budaya kita ini lewat Ulos itu sebagaimana mestinya menjadi kuat gitu istilahnya. Jadi kami di sini dari komunitas Cilesabungan, terutama yang dari Selayana Bolak yang betul-betul paham dengan Ulos ini, juga mengucapkan terima kasih atas segala kesediaannya. Nanti titip salam sama ketua, sama Pak Sekjen juga. Jadi terima kasih atas semua sambutan, atas kebaikan rekan-rekan. Ada Boy ya, lu aset lo itu. Jadi Di layar, di belakang layar. siap. Jadi saya kira demikian dan terima kasih.